Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, dengan NIM A1B021036. Baik, di video kali ini saya akan membuat video yang sebagaimana kontrak mata kuliah pendidikan agama Islam di awal semester tentang video kultum dengan tema produktif di waktu pandemi COVID-19. Kan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa seperti sekarang ini. Dan yang kedua, tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, judul video saya kali ini yakni sabar menjalani ibadah Ramadan di masa pandemi COVID-19. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Walaupun puasa tahun ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, marilah kita renungkan salah satu sabda Rasulullah SAW. Puasalah di bulan Ramadan untuk melatih kesabaran. Jika salah satu hikmah berpuasa dalam melatih kesabaran, maka terlebih lagi berpuasa dalam situasi pandemi seperti saat ini. Kita benar-benar ditimpa untuk menjadi manusia yang lebih banyak bersabar dalam menjalankan perintah agama di satu sisi dan menghadapi ujian di sisi lainnya. Hidup di sisi lainnya, dalam ajaran Islam, sabar ada kalanya berhubungan dengan ketentuan takdir Allah SWT, seperti kita sabar menghadapi situasi sekarang ini. Sabar juga ada kalanya berhubungan dengan upaya sekuat tenaga untuk bertahan dan tidak goyah menghadapi rayuan setan yang membujuk manusia agar melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Sabar pula adalah sabar menjalankan perintah dan beribadah untuk menggapai ridhonya Allah SWT, sebagaimana kita sabar dalam menjalankan puasa di bulan Ramadan. Puasa adalah menahan sekaligus meredam hasrat dan hawa nafsu yang terdapat dalam diri manusia. Pada saat seorang berpuasa, dapat dipastikan dirinya sedang bersabar dari segala hal yang dapat membatalkan puasanya, seperti makan, minum, hubungan badan suami istri, sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Seseorang yang berpuasa pada dasarnya sedang berada di puncak kesabaran yang tidak ada bandingannya, baik di dunia maupun kelak ketika berhadapan langsung dengan Allah SWT pada hari kiamat. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada para sahabatnya, diantaranya Abu Umamah, supaya membiasakan berpuasa, sebab tidak ada yang menyamai keagungan ibadah puasa. Begitu agungnya ibadah puasa hingga Abu Hudzaifah pernah meriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang ditutup usianya atau meninggal dunia dalam kondisi menjalankan puasa, maka dia masuk surga. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, bersabar merupakan sikap terpuji. Orang yang bersabar kedudukannya tinggi di hadapan Allah SWT. Mereka yang sabar adalah sangat dekat dengan Allah SWT dan dijanjikan akan mendapatkan balasan pahala yang tidak terhingga. Imam Al-Tabari dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud kalimat Allah bersama orang-orang yang bersabar adalah bahwa Allah akan menjadi penolong orang yang sabar. Allah juga yang menanggung mereka dan Allah meridai apa yang dikerjakan mereka orang yang sabar. Hal ini sebagaimana perkataan orang, "Hai kamu, lakukanlah sebab aku bersamamu." Maka ungkap "aku bersamamu" adalah aku akan menolongmu dan membantumu. Dengan demikian, bila kita bersabar di bulan Ramadan sekarang ini, maka kita jangan pernah khawatir, sebab Allah selalu bersama kita dan Allah juga yang akan menolong orang-orang yang berpuasa. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagai umat Islam yang tinggal di Indonesia, selain kita berpuasa untuk melatih diri menjadi orang yang sabar, juga dalam rangka memperbanyak syukur kepada Allah SWT. Syukur dalam arti ikhlas menjalankan ibadah karena Allah, cinta kepada Allah, takut terhadap Allah, disertai mengharapkan ridhonya Allah SWT, serta banyak berzikir menyebut nama Allah. Rasa syukur itu harus selalu kita pupuk sekalipun 2 kali bulan Ramadan Islam menjalani ibadah, puasa, dan lainnya masih dalam masa pandemi COVID-19. Namun kali ini tampaknya di Indonesia prosedurnya lebih longgar dengan diizinkannya sholat berjamaah, sholat tarawih, dan sebagainya di masjid-masjid maupun di musola yang berada di zona hijau dan kuning. Dengan keharusan penerapan protokol kesehatan secara ketat dan pembatasan
kapasitas tempat. Beruntunglah umat Islam di Indonesia, sebab kesempatan ini tidak didapati oleh semua umat Islam di Indonesia. Pada bulan Ramadan tahun ini, ada negara-negara yang memutuskan untuk memberlakukan pembatasan pada sholat tertentu, seperti sholat tarawih. Bahkan ada pula yang memutuskan untuk melarang sepenuhnya pelaksanaan sholat berjamaah di masjid. Sebagai contoh, pada puasa tahun ini, umat Islam di Maroko tidak dapat melakukan sholat tarawih di masjid setelah pihak berwenang memutuskan untuk memperpanjang jam malam dan memberlakukannya di bulan Ramadan dari jam 8 malam menjadi jam 6 pagi. Tidak hanya di Maroko yang mengambil keputusan ini, ada juga Tunisia, Yordania, Qatar, dan Oman. Yordania mengambil keputusan yang lebih ketat untuk melarang sholat maghrib, isya, dan tarawih di masjid, serta sholat Jumat. Keputusan pemerintah ini menimbulkan ketidakpuasan di antara kelompok-kelompok di jalan Yordania. Sementara Tunisia memutuskan untuk melarang sholat berjamaah di waktu maghrib, isya, dan tarawih. Adapun Qatar melarang penduduknya melakukan sholat tarawih berjamaah saja. Negara di Timur Tengah yang memutuskan untuk tidak melarang sembahyang di masjid adalah Arab Saudi. Pemerintah setempat membolehkan sholat tarawih sekalipun dengan mempersingkat waktu dan melarang iktikaf, buka puasa, dan sahur bersama. Sementara itu, Mesir memutuskan memperlakukan persyaratan ketat agar jamaah bisa menghadiri tarawih di masjid, termasuk menutup toilet dan tempat wudhu di area masjid. Jadi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan berada di zona hijau dan zona kuning tahun ini patut bersyukur sebab diberikan kelonggaran beribadah di bulan puasa melebihi apa yang diterima oleh penduduk di negara Islam lainnya. Wujud syukur itu kita buktikan dengan menjalankan puasa di siang harinya dan mendirikan sholat sunnah tarawih di waktu malamnya, serta memperbanyak amalan sunnah seperti memperbanyak tadarus Al-Quran, beriktikaf, bersedekah, dan lain sebagainya. Ingat, semua dilakukan tetap dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan membatasi kapasitas tempat agar bisa saling menjaga jarak. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menjaga kita, melindungi keluarga kita agar tetap sehat, aman, dan tentram dalam menunaikan ibadah puasa dan ibadah-ibadah sunnah lainnya di bulan yang sangat mulia ini. Kita berharap semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.